Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Kapten diganti. Langsung dibilang ruang ganti panas. Asnawi disebut bermasalah, timnas dibilang pecah. Tapi Asnawi akhirnya buka suara dan faktanya jauh dari yang kalian kira. Vai, pega assim. Pega na minha balança. Eu só quero te Belakangan ini, media sosial rame banget gara-gara pernyataan Arya Sinulinga. Muncul narasi pergantian kapten, tanda masalah ruang ganti, dan sasaran empuknya Asnawi Mangkualam. Instagram diserang, komentar panas, buzzer bertebaran. Padahal yang diserang belum tentu salah. Anggaplah ada dinamika di ruang ganti, that's fine, seperti yang saya contohkan tadi MU gitu. Jadi menurut saya saat itu saya bingung, dan bahkan sampai saat ini banyak orang yang belum clear, walaupun ada alasan berbagai versi soal pergantian itu. Tapi ya mau gimana juga bang, sudah nasi sudah jadi bubur, artinya itu udah lewat, ya kita hanya sedikit mungkin flashback aja bang, seperti itu kira-kira. Jadi gini, kami sampai hari ini tetap mengatakan adalah ruang ganti. Oke. Ya kan, dan komunikasi konsisten dan nggak mau buka apa yang sebenarnya terjadi. Nggak ada buka apapun. Itu etika kita lah gitu. Etika kita sampai kita nggak mau bikin apapun, nggak mau ngomongin apa yang terjadi, nggak mau. Kalau dibuka sih nanti nggak bagus itu semua. Pak, susah. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Nggak mungkin Jaijes diganti. Dari Itu terus sih bang. ya. Setahu saya nih, Asnawi kan memang kapten utama bang. Memang dia masih statusnya kapten utama setahu saya. Udah ganti. Nah terus Jaijesnya katanya yang ya udah si Asnawi aja yang kapten. Enggak, udah diganti. Makanya Jaijes yang kapten. Asnawi akhirnya bicara dan kalimatnya jelas, tegas, tanpa drama. Saya justru sudah lama berniat menyerahkan ban kapten. Bahkan sebelum Piala Asia, ia mengaku sudah bicara ke Coach Nova agar ban kapten diberikan ke Jordi. Tapi saat itu Coach Shin Tae-yong masih mempercayainya sebagai kapten utama. Dan besar-besarnya pas ketika lawan Cina kan. Nah itu kan banyak juga tuh yang bilang, banyak juga masih yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba jadi Asnawi yang kapten, karena kan sebelum-sebelumnya kan J kan yang kapten kan. Nah itu sebenarnya gimana J kalau faktanya J? Faktanya memang Asna yang kapten dari awal, dan Jay pun tahu. Dan pas sebelum lawan Cina kan memang Asna nggak pernah main. Dan betul. Ketika Asna yang main ya pasti dong kapten yang jadi harus pakai yang ban utama, kapten gitu. betul. Dan Jay pun bilang begitu, Asna yang pakai aja gitu. Walaupun dia Silakan. sebelum-sebelumnya dia yang kapten Tapi ya. kan karena memang Asna aja nggak main gitu. Iya. Makanya ya ban kapten ya dipakai sama Asna. Terus itu nggak terlalu masalah sih. Iya. Mau kaptennya siapa ya tetap leader. Iya. Dan Cuman kan itu kan cuma simbol aja. Iya. Ya. Semua pemain harus bisa jadi leader, harus bicara terus gitu. Maksudnya dalam lapangan. Bukan cuma itu, menjelang laga lawan Australia di GBK, Asnawi bahkan masih berusaha menyerahkan ban kapten ke Jaijes. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau memang ruang ganti bermasalah, kenapa justru kaptennya yang mau menyerahkan jabatan secara sadar? Sekarang kita lurusin pelan-pelan, biar nggak jadi bola liar. First Captain Timnas, Asnawi. Vice Captain, Jaijes. Lawan Australia and Bahrain, Asnawi tidak bermain. Jaijes jadi kapten lawan Cina. Asnawi starting. Asnawi kembali jadi kapten. Simple dan logis, tanpa drama ruang ganti. Masalahnya, di era sekarang, fakta sering kalah cepat sama asumsi. Sedikit potongan pernyataan langsung dibelokkan jadi narasi besar. Timnas pecah. Kapten diturunkan ruang ganti. Panas. Padahal pemainnya sendiri sudah bicara dan baik-baik saja. Asnawi gak marah, gak nyerang balik. Dia cuma minta satu hal, jangan bikin bola liar di publik. Kritik boleh, evaluasi perlu, tapi fitnah dan asumsi itu yang justru bikin timnas nggak sehat. Menurut kalian, apakah klarifikasi Asnawi ini cukup untuk menghentikan narasi ruang ganti panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau kalian dukung pemain yang jujur, share
biar faktanya nggak dipelintir. Dan subscribe. Karena di channel ini, kita bahas timnas pakai otak, bukan asumsi.